para ulama berkumpul. Ini adalah cerita, ini adalah tanda Imam Mahdi telah ada. Imam Mahdi telah ada, kata tujuh ulama tadi. Yuk kita cari Imam Mahdi. Bersepakatlah mereka mencari. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang menyelamatkan diri, kata Rasulullah, dari Madinah ke Mekah. Nyawanya terancam, dia lari menyelamatkan diri ke Mekah. Ketemulah sama tujuh ulama ini. Anda al-Mahdi, anta Mahdian isib yadakan nubayyu al-samiyatullah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami baiat Anda sebagai khalifah kami. Beliau menarik tangannya dan mengatakan, lastu Mahdian ana idza minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku dari satu dari orang-orang Madinah. Lari ke Madinah dikejar, ketemu, lari dari ke Makkah. Lari 3 kali, ya tahawal min Makkah dan Madinah 3 kali, pulang pergi ke Madinah, Mekah, Madinah 3 kali. Sesampainya di Mekah ditahan oleh malaikat Jibril, kemudian diperingatkan oleh malaikat Jibril, kamu Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma syaa Allah kan wa man lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yatadi muhtadun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله فاشهد بأننا مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم عن الدجال أو كما قال في حديث الآخر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وآخره عصم عن الدجال. صدق الله العظيم صدق رسول كما نحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini satu karunia yang sangat besar kami rasakan, kami dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Saya bersama Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli mendapatkan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan hadir dalam kajian di Masjid At-Thaibah, wilayah Gobah. Wilayah Gobah ya, alhamdulillah Gobah. Ya, ini sudah 30 kali kurang lebih saya ke Pekanbaru, ke Provinsi Riau, dan alhamdulillah hampir semua kabupaten sudah kami kunjungi. Tapi qadarullah baru kali ini saya ditakdirkan Allah sampai ke masjid ini, ya, Masjid At-Thaibah. Maka saya bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan kali ini bisa hadir dan bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT di Masjid At-Thaibah ini. Salawat dan salam melimpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memberikan satu penggambaran tentang Dajjal yang para Nabi dan Rasul belum pernah menyampaikannya. Jadi ada satu berita terkait dengan Dajjal di mana para Nabi dan Rasul tidak pernah menyampaikannya, hanya Rasulullah SAW menyampaikannya. Ya, semua Nabi dan Rasul meyakini kalau Dajjal itu matanya 2 seperti kita. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan Dajjal matanya 1 di sini Bapak Ibu. Itu tidak ada satupun riwayat yang pernah saya temukan. Dajjal itu matanya 2 seperti kita. Nah, dia kehilangan mata kanannya, dia pecah mata kanannya adalah ketika dia disalib. Ketika Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa alaihissalam, dia ke sisinya. Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini nampaknya mungkin pembahasan kita akan cukup panjang karena kita akan membedah sejarah dan fitnahnya sampai hari ini masih terasa. Dan ini menjadi satu alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam Allah tangguhkan ajalnya sampai akhir zaman, karena fitnah yang disebarkan oleh Dajjal Al-Kadzab ini masih terasa sampai hari ini. Dan hari ini banyak sekali yang terkena fitnahnya, tidak terkecuali umat Islam. Banyak umat Islam yang terkena propaganda fitnah Dajjal ini. Maka pada kesempatan kali ini kami melanjutkan materi yang tadi malam kita bahas di Masjid Al-Mu'minin. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Thaibah beserta jajarannya, juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah para sesepuh, para tokoh, para asatidah, para dato, para nini mama,
imam rawatib yang juga sama-sama hadir dan menerima kami. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk membuka beberapa referensi kitab-kitab yang terkait dengan perkara Nabi Isa alaihissalam dan juga Dajjal. Sejak 2010 kami kembali ke Indonesia. Kami coba buka beberapa kitab dan alhamdulillah sampai pada pembahasan bahwasannya perkara Dajjal ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Ya. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, innahu lam takun fitnatun a'zamu munzu zarallahu dzurriyyata adama idza qiyam as-sa'ah a'zamu min fitnatid dajjal. Wa inna Allah lam yab'as nabiyyan illa hadha ummatu ad-dajjal. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun sejak di muka bumi ini, sejak Allah Azza wa Jalla ya menurunkan mengembangbiakkan keturunan Adam lebih besar dari fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali umatnya diperingatkan oleh nabi itu tentang Dajjal. Jadi ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya mengulas singkat saja bahwa ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama, kiblat para nabi dan rasul, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang akan menjadi padang mahsyar kita kelak di akhirat. Jadi ketika kiamat terjadi, padang mahsyar kita adalah Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa adalah titik akhir peradaban manusia, ending peradaban kita di Masjidil Aqsa ini. Siti Maimunah berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atina fi Baitul Maqdis. Wa Rasulullah SAW, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mengatakan, ardul masyari wal mangsyar. Bumi padang masyar kalian kelak. Setelah hari kiamat terjadi, kalian akan dibangkitkan di padang masyar. Inilah padang masyar kalian. Wal mangsyari, dan bumi di mana manusia akan bertebaran. Mereka ada yang ke surga Firdaus, ada bahkan ada yang ke neraka. Itu wasulufeh. Datangilah Masjidil Aqsa ini, ziarahilah dan salatlah kalian di sana. Fa inna salata fi alfi salatin fi maswa, karena salat di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Dalam satu riwayat Ibnu Majah, dalam kata yang lain dikatakan, fa inna salata fi ka 500 salatan fi Masjidil Akhar. Kemudian Siti Maimunah merasakan bahwa ya Rasulullah, ara'aita illa masati atahammali famada ta'muruna. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke sana jauh ya Rasulullah, kami di Madinah, sementara Masjidil Aqsa ada di Syam, Palestina, ada di Syam. Famada ta'muruna. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini. Ya Rasulullah, kami berada di Pekanbaru, Indonesia, jauh ribuan mil kami dari Masjidil Aqsa. Jika kami tidak bisa berangkat ke sana dan berziarah ke sana, apa yang Anda perintahkan? Fatuhdilahu zitan yusraju fih. Sumbangkan zaitun kalian agar menyala Islam di sana, agar salat bisa ditegakkan di Masjidil Aqsa. Dan beginilah yang terjadi jika Masjidil Aqsa tidak kita ziarahi. Jika tidak ada umat Islam dunia yang menziarahinya, maka fitnah akan terjadi melanda saudara-saudara kita di sana. Baik Bapak Ibu dan Saudara, ada satu peristiwa yang menarik terjadi di sini, dan ini merupakan titik tolak terjadinya fitnah Dajjal terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati di Masjidil Aqsa inilah ada satu kelompok pendeta namanya pendeta Sanhedrin. Mereka adalah pendeta ahli kitab Yahudi di zaman Nabi Zakaria alaihissalam, di zaman Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Mereka melakukan kemungkaran kepada kitab Allah yang bernama Taurat. Ya, di dalam kitab ini mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Taurat. Yuharifunal kalima amma wadih. Mereka menghapuskan satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubunal kitaba bi'aidihim. Lalu mereka menuliskan ayat dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Nabi Zakaria tidak tahu tentang Taurat. Nabi Yahya pun sama. Yang faham Taurat Nabi Isa alaihissalam. Jadi itulah kenapa Allah selain mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengilhamkan Taurat. Karena pada saat itu Allah yang Maha Tahu, Yahudi telah melakukan makar, merubah Taurat menjadi Talmud yang sekarang ada. Saya pernah melihat beberapa lembaran-lembaran Talmud di Bukit Zion. Qadarullah, seumur saya belajar di Palestina, baru sekali saya mendapatkan kesempatan masuk ke Bukit Zion, Bapak Ibu. Ada banyak Torah. Mereka menyebutnya Torah. Itu bukan Taurat, itu demi Allah, itu Talmud. Nah, mereka menyampaikan Taurat itu di sini, di Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi Isa dan Nabi Yahya masih kecil, mungkin sekitar 7 tahunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah firman Allah dalam Taurat. Allah memerintahkan kita dalam Taurat, bla 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 bla. Nabi Isa mendengarkan. Pada saat itu masih kecil, masih anak-anak.
Itu bukan Taurat. Taurat tidak seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat Taurat yang mereka sembunyikan adalah firman Allah tentang akan diutusnya Rasulullah SAW. Di dalam Taurat Allah berfirman, ini Taurat Bapak sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ba'ithum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Inni ba'ithum min waladi Ismail nabiyyan. Sesungguhnya aku akan mengutus dari keturunan Ismail seorang nabi yang namanya Ahmad. Jadi di dalam Taurat Allah sudah memberitahukan Rasulullah akan diutus. Man amana bi faqad ihtada wa rusyida. Siapa yang beriman kepadanya maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepada Muhammad Ahmad, fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah dia sampai hari kiamat. Ayat-ayat ini disembunyikan, maka Nabi Isa membantah mereka, wailun lakum, celaka kalian, wa ummukum, dan ibu-ibu kalian, innakum tuharifuna al-kalima amma wadih, kalian telah menyembunyikan, telah merubah ayat dari tempatnya. Taurat yang dimaksudkan tidak begitu. Nih Taurat yang sebenarnya seperti ini. Satu persatu mereka dibantah oleh Nabi Isa. Setiap kali pendeta Sanhedrin mereka ceramah di sini Bapak Ibu, menyampaikan Taurat, dibantah sama Nabi Isa alaihissalam. Maka para pendeta Sanhedrin ini merasa terganggu dan tekor mereka. Wah, lama-lama kalau dibiarkan ya anak, ketahuan kita telah melakukan makar. Berkomplotlah mereka, berkumpul, maka mereka berencana untuk melakukan sebuah makar. Apa makarnya? Anak ini harus kita sembelih, anak ini harus kita bunuh. Jangan, dia Nabi dan Rasul Allah. Kita tidak boleh mengotori darah tangan kita dengan darah para Nabi dan Rasul. Kan sudah kebiasaan kita. Yuqatilunal anbiya bighairil haqq. Mereka membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Di zaman dahulu para Nabi saja dibunuh, apalagi zaman sekarang para ulama yang dibunuh. Andai ada Nabi zaman sekarang mungkin dibunuh juga. Aman? Aman jamaah? Jamaah? Lanjut. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana caranya kata mereka? Kita memang harus menyingkirkan anak ini. Maka mereka mengatakan, salah satu dari mereka mengatakan, kita sudah terbiasa mencatat, menulis ayat-ayat Allah. Kita sudah mahir mengarang ayat-ayat Allah. Apalagi membuat undang-undang. Gampang, tinggal di amandemen saja, bikin undang-undang baru. Keceletot lagi saya. Aman jamaah? Itu zaman sekarang. Ya, maka apa kemudian? Bapak Ibu Rasulullah, nah sepakatlah mereka, dibuatlah sebuah fitnah terkait dengan Allah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? The confusing of God. Tuhan bingung. Ada doktrin Tuhan bingung. Ya tadi malam kami sintil, kami bahas sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mereka kemudian membuat sebuah karangan cerita, mengarang cerita sendiri. Ya, bahwa Tuhan pernah bingung ketika Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam memetik dan memakan buah pohon kayu bersama Hawa di surga. Iblis menamakannya Huldi. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan berpikir, Adam ini manusia. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur alam semesta, apalagi Adam. Mestinya aku tidak jadi menciptakannya. Pastinya aku kan tahu Adam akan melakukan perbuatan dosa, maka tidak aku ciptakan. Aku bingung sekarang, dihukum jangan. Kalau aku hukum dia, sentuh dia, kasihan dia menderita, akan terluka. Tapi kalau tidak dihukum, dia berdosa, dia bersalah. Bingunglah Tuhan, hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Nah kemudian Tuhan menemukan ide. Apa idenya? Aku Tuhan, aku immortal, aku tidak mati, aku saja yang dihukum, jangan Adam. Maka dia memanggil malaikat Jibril. Kalau dalam literatur mereka disebutnya Gabriel. Yang ditulisnya Gabriel, kita membacanya Jibril. Jibril, ta'al, uktub li ma'lumatan, tuliskan untukku satu maklumat. Ini ubasyiruka, ini bahwa sesungguhnya aku akan menjelma menjadi manusia. Sa'asiru insanan fil ardh. Aku akan berubah diriku menjadi manusia. Aku akan menjelma menjadi manusia. Dari sinilah ada muncul kata ilahul mubasyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan ini adalah perilaku bangsa Romawi yang mempertuhankan raja-raja mereka. Termasuk di zaman Ashabul Kahfi, Adrianus mengaku Tuhan di hadapan Ashabul Kahfi di Philadelphia, Jordania.
Insyaallah Bapak Ibu, ini saya biasa ceritakan di Gua Ashabul Kahfi. Kalau Bapak Ibu nanti berangkat ke Masjidil Aqsa Palestina, Mesir, Jordan bersama saya, nanti kita cerita para nabi di negerinya langsung. Di titik Allah mengutus para nabi dan rasul itu sendiri ya. Insyaallah bulan September barangkali ada istri saya, ada jadwal mungkin ya nanti bulan September kita akan berangkat ke Masjidil Aqsa sama-sama. Mau Bapak Ibu? Kita berkunjung ke masjid ini insyaallah. Ya, nabung dari sekarang Bapak Ibu. Berapa ongkosnya Ustaz? $2.850 kurang lebih 42 juta. Kita akan ke 3 negara. 3 hari di Mesir, 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan. Kita ke piramida, Sungai Nil, Laut Merah, terusan Suez, kita ke makam dan ketemu Firaun Bapak Ibu. Ya. Terakhir nanti kita ke Gua Ashabul Kahfi. Bapak Ibu mau ketemu Firaun? Masih ada zaman sekarang, tapi sudah tak bernyawa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Rahmatullah. Nah, maka ditulis dalam maklumat Tuhan menjelma menjadi manusia. Kemudian Tuhan berpikir lagi, kalau aku lahir menjadi manusia, bagaimana caranya aku hadir ke dunia? Kalau aku muncul begitu saja, mereka tidak akan percaya aku manusia. Berarti aku harus lahir secara normal. Maklumat yang kedua ditulislah Tuhan lahir secara normal. Yang ketiga, Tuhan bingung lagi, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang pantas melahirkan Tuhan? Jibril ngasih ide, Tuhan, Anda pernah mengutus saya ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah disentuh oleh siapapun, masih suci Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu kalah sama Jibril? Tuhan tidak update. Ini kejahatan di memfitnah tentang Allah, bahkan memfitnah Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, ini adalah Masjid Marwani, satu dari 5 masjid besar yang ada di Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya terdapat 18 masjid, ada 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar, 2 di atas lantai permukaan Al-Aqsa, 3 di bawah. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah lorong yang dulu Rasulullah masuki ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasul memasuki ini lorongnya. Ini adzan asar Bapak Ibu di Masjid Qibli. Dan ini terdengar ke seluruh Yerusalem, Al-Quds, ya, Old City. Saya sudah sholat duhur asar saat itu di jamaah, maka saya manfaatkan masuk ke sini. Di Masjid Marwani inilah terdapat mihrab Siti Maryam Bapak Ibu. Inilah dinding-dinding yang disentuh Rasulullah dulu ketika datang ke Masjidil Aqsa ini. Beginilah Rasulullah melihat Masjidil Aqsa, Masjid Marwani. Dan ini mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah berdiri di sini, dan disitulah Rasulullah berdiri bersalaman dengan para nabi. Gimana bang, sehat bang? Begitu, subhanallah. 1.500 nabi dan rasul Bani Israil menyambut Rasulullah di sini. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Di sinilah Nabi Isa AS dipelihara Siti Maryam, sebagaimana Siti Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, pamannya sendiri. Siti Maryam punya ayah yang bernama Imran, ibunda Siti Maryam bernama Hanah binti Faqus. Nah, ibundanya ini Hanah binti Faqus adik kakak. Adik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria adalah kakek dari Nabi Isa AS dari pinggir ya, kakek dari pinggir. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, nah kemudian Maryam ini suci Tuhan. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia siapapun. Idan kullaha ya Jibril li'ani nisan fuhuri min ruhi ilaiha. Ya, min ruhi ilaiha. Ya, kalau gitu sampaikan pada Maryam, wahai Jibril, aku akan meniupkan ruhku ke dalam rahimnya agar aku dilahirkan dari rahimnya. Masya Allah, fitnah inilah yang kezaliman dan kemungkaran ini yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin. Maka Nabi Isa alaihissalam lahir adalah sebetulnya penjelmaan Tuhan, ilahul mubasyar. Tuhan menjelma menjadi manusia dalam wujud sosok Nabi Isa alaihissalam untuk menebus dosa manusia. Dari sini muncul doktrin itu, Tuhan lahir untuk menebus dosa manusia, maka harus digantung di tiang salib. Ya. Nabi Isa alaihissalam merasakan makar ini. Agar makar ini berhasil, difitnahlah Nabi Zakaria, difitnah Nabi Yahya. Nabi Zakaria ketika sedang sholat disiksa di tempat ini, di masjid ini, dibenturkan ke dinding. Nabi Yahya yang sedang sholat di depannya disiksa, disembelih. Tampak dalam pandangan Nabi Zakaria disiksa dan disembelihnya Nabi Yahya. Putus kepalanya, dibawa oleh para tentara Romawi atas bujukan fitnahan dari Herodias, sepupunya Raja Herodes saat itu.
Ya, setelah selesai sholat Nabi Zakaria pergi melarikan diri, menyelamatkan diri. Bingung Nabi Zakaria, sudah usia tua, 100 tahun lebih. Beliau bingung kemana aku harus melarikan diri. Tiba-tiba sebuah pohon membelah diri dan mengatakan, ya Nabi Allah Zakaria, ikhtabi nafsaka fiyya, sa'ufika minhum. Hai Zakaria, masuklah engkau kepadaku. Sini, masuklah kepadaku, ke dalamku. Ya. Aku akan sembunyikan engkau dari mereka. Ini alun-alun Al-Aqsa. Al-Aqsa itu komplek luasnya 14,4 hektar. Pohon itu membelah diri, Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Nah, iblis mengikuti Nabi Zakaria di belakang. Ketika Nabi Zakaria masuk dan pohon itu menutup, sorbannya ditarik. Maka ketika pohon itu sudah nutup, sorban Nabi Zakaria nempel. Ketemulah sama tentara Romawi atas perintah Herodes tadi untuk menangkap Nabi Zakaria. Kamu ketahuan ada di dalam. Digergaji itu pas di bagian pinggang Nabi Zakaria. Ketika gergaji itu sampai di pinggang Nabi Zakaria akan menjerit. Allah berfirman pada Nabi Zakaria, ya Zakaria in tarfa sautak sa'uhlikahum jami'an fala yabqa min ammatika wala biwahidin. Hei Zakaria, jika engkau berteriak kesakitan menjerit karena kesakitanmu itu, akan aku binasakan kaummu dan tidak akan aku sisakan seorang pun. Maka Nabi Zakaria menutup mulutnya sampai belah tubuhnya. Masya Allah. Maka yang tersisa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, tempat di mana beliau dibesarkan di sini. Pada usia 12 tahun kurang lebih Nabi Isa alaihissalam pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, mengembara sampai ke Jericho. Ini Jericho. Bapak Ibu, Jericho saya jelaskan kembali bahwa ini tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ini adalah titik destinasi kita. Kalau Bapak Ibu bersama saya pergi ke Palestina, kita akan kembali. Bukit ini orang-orang dunia mengatakan, orang-orang Nasrani dan Yahudi mengatakan Mount Temptation. Karena di bukit inilah Nabi Isa alaihissalam menurut mereka bertapa selama 40 hari 40 malam. Ada banyak gua di sini Bapak Ibu. Ini ada gua. Bahkan ada biara di sini. Ada biara di sini, di ujung sini. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara Taala, Nabi Isa mengembara, pergi meninggalkan Masjidil Aqsa seorang diri. Ada kaum yang sedang sibuk memancing. Nabi Isa mengatakan, kalian sibuk memancing, mengumpulkan makanan bekal kalian di dunia. Lalu kapan kalian mengumpulkan bekal hidup kalian di akhirat? Siapa engkau nak? Kok kata-katamu sebagai seorang nabi? Aku memang nabi dan rasul Allah. Aku Isa bin Maryam. Dakwahlah Nabi Isa, maka berimanlah mereka. Di antara mereka ada Barnabas, ada Yakobus. Ya. Berjalan lagi Nabi Isa AS, ada kaum yang sedang mencuci pakaian di sungai. Kalian sibuk mencuci pakaian kalian, membersihkan noda dari pakaian kalian. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa dalam jiwa dan hati kalian? Harusnya kalian pun cuci dosa-dosa kalian itu. Siapa nak? Kok kata-katamu seperti orang soleh, seperti seorang Nabi dan Rasul? Aku utusan Allah, aku Isa bin Maryam. Ya. Maka untuk meyakinkan mereka, sudah beliau pulang Bapak Ibu? Jamaah lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sholat wajib saja ditangguhkan demi majelis ilmu. Ya, Rasulullah menangguhkan sholat isya karena majelis ilmu. Apalagi sholat syuruk yang sholat sunnah Bapak Ibu. Kita tangguhkan, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nanti di akhir tetap kita niatkan sholat syuruk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, Nabi bisa memberikan mukjizat, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah hanya dengan diusap. Mengusap bahasa Arabnya masaha yamsihu masihan. Ya, maka Nabi Isa mendapatkan gelar Ar-Masih yang membuktikan kemujizatan kebenaran Allah dengan mujizatnya, mengusap. Ada orang buta sejak lahir diusap wajahnya, bismillahirrahmanirrahim, masaha yamsahu masihun al-masih, sembuh tuh. Nah, aku buta sejak lahir, nak engkau sembuhkan nak. Siapa engkau nak? Aku Nabi dan utusan Allah. Kok engkau bisa melakukan ini? Yang enggak bisa melakukan begitu Tuhan. Aku bukan Tuhan. Kalau begitu engkau anak Tuhan. Kan kamu tidak punya ayah. Saat itu muncul fitnah karena Nabi Isa tidak punya ayah, lahir tanpa seorang ayah, maka dia difitnah menjadi anak Tuhan. Kalau memang alasan tidak punya ayah, tidak jelas siapa ayahnya, disebut anak Tuhan. Sekarang banyak bayi lahir tanpa jelas siapa ayahnya. Apakah mereka anak Tuhan juga? Jemaah, ya, itulah fitnah-fitnah yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu dari tiga Tuhan, ihdamin salasis sulasah. Yang kedua anak Tuhan. Yang ketiga justru mengatakan Allah menjelma menjadi Nabi Isa alaihissalam.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai pada titik terakhir Nabi Isa berada di sini. Dan ini adalah titik Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi bukan di Bethlehem, Bapak Ibu. Tadi malam kita bahas, Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu seperti kota kompleks saja, nggak ada kebun kurma, tidak ada air. Yang dulu Allah berikan untuk Nabi Isa Siti Maryam ketika persalinan Nabi Isa alaihissalam. Ini airnya masih ada sampai sekarang. Siti Maryam mendapatkan air dari malaikat Jibril, sebagaimana Siti Hajar mendapatkan air Zam-Zam ketika menyelamatkan bersama Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Inilah pohon kurma yang disandari oleh Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Air yang tadi Allah yang memberikan melalui Jibril, diminum, segar kembali, membersihkan diri, mensucikan diri dan membersihkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini tadi ada pohon kurma. Dan Bapak Ibu, ini adalah tempat, sampai hari ini ada larangan di sini, tidak boleh mendirikan bangunan. Nah, ini dikatakan sakral. Ini ada larangannya nih, warna merah. Tidak boleh mendirikan bangunan. Mereka mengklaim bahwa di sinilah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sinilah perjamuan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Ya. Datang seseorang, wailun lana, celaka kita. Kenapa? Aku melihat Herodes, Raja Romawi bersama para tentaranya, ya, dihasut oleh para pendeta Sanhedrin untuk membunuh Anda. Mereka membawa 13 salib, tuanku. Ada salib besar, aku yakin itu untuk Anda, wahai Nabi Allah. Ada 12 salib untuk kami Hawariyun. Saat itu Hawariyun ada 12 orang, pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, murid Nabi Isa alaihissalam, disebutnya Hawariyun. Sebagaimana untuk Rasulullah ada sahabat, untuk Nabi Isa alaihissalam ada Hawariyun. Di sana ada Zarnab bin Bar'ala yang sampai hari ini masih hidup. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jibril datang memberitahukan kalau mereka akan membuat fitnah terhadap dirimu, wahai Isa, wahai Al-Masih. Maka kemudian Allah menghendaki engkau akan diangkat ke sisinya, ya. Kekufuran Bani Israel, bangsa Yahudi, makin jelas di hadapan Nabi Isa alaihissalam, bahkan berniat untuk membunuhnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan ini dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-52. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma hassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa merasakan dari orang-orang kafir ini, dari Bani Israel ini, kekufuran mereka dari orang Yahudi ini, qala man ansari ilallah. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam berkata pada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang akan melanjutkan tugasku menyebarkan agama Allah, ya, menolong agama Allah, menyebarkannya. Qala al-Hawariyun, Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Kami akan melanjutkan dakwah tauhid ini, jangan khawatir. Ya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wahai Nabi Allah. Washhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam, berserah diri kepada Anda. Maka bersembunyilah semuanya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Herodes datang ke tempat itu dan mengatakan, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, termasuk engkau, wahai Al-Masih Isa bin Maryam. Begini saja, siapa yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Ini kata Herodes, Raja Romawi saat itu. Ini terjadi pada usia 35 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam saat itu berusia 33 sampai 35 tahun ketika diangkat ke sisi Allah. Nah, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberinya sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, di tengah-tengah mereka ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masuk ke tengah-tengah Hawariyun, dan Nabi Isa alaihissalam memperingatkan, hati-hati, ada iblis menyusup ke tengah-tengah kalian. Yang menyadari ini cuma 2 orang saja, Barnabas dan Zarnab bin Bar'ala. Termasuk Barnabas. Barnabas adalah juru tulis Nabi Isa alaihissalam. Kalau Rasulullah punya Zaid bin Sabit, kalau Nabi Isa alaihissalam punya Barnabas. Barnabas inilah yang menuliskan kembali Injil yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga kita mengenal ada Injil Barnabas. Saya pernah membaca petikannya, Bapak Ibu. Sampai sekarang saya ada satu petikannya, saya simpan di rumah saya, tapi kutipannya saja, kutipan Injil Barnabas, sama dengan Quran, Bapak Ibu. Jemaah, sepi sekali ini. Lanjut jemaah. Bunda,
Oi bunda, pada ngantuk rupanya bunda ini. Tahajudnya kelamaan tadi malamnya. Lanjut bunda, bisa diikuti bunda? Baik. Nah, Yudas Iskariot dia adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang menyesatkan Bani Israel di Lembah Tua. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu Lembah Tua. Ini momentum ketika kami bersama para jamaah sampai ke Lembah Tua, lembah yang suci, yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Ini Laut Mati. Di perjalanan kami ke Lembah Tua, Bapak Ibu. Nah, ini patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Inilah lembah di mana Allah berfirman berkata-kata. Wa kalamallahu Musa taklima. Di sinilah Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah patung anak sapi, Bapak Ibu saksikan. Ini kepalanya, ini telinganya, ini mata, ini mulutnya, ini kakinya. Di sinilah Samiri yang lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus menyesatkan Bani Israel. Dia membuat patung anak sapi dari perhiasan yang dimasukkan ke sebuah kuali besar yang dipanaskan, dididihkan. Perhiasan itu dimasukkan, dibentuk menjadi patung anak sapi dan dia dilubangi mulut depan dan belakang dubur sehingga ketika angin dimasukkan, jin iblis masuk ke dalamnya, setan masuk ke dalamnya dan berbunyi. Dan bunyi itu kemudian menjadi kata-kata jin kepada mereka. Aku Tuhannya Musa dan Musa telah lupa kepadaku. Innani ana ilahu Musa wa qad nasiya bi an Musa. Aku Tuhannya Musa, Tuhan kalian, dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung anak sapi ini, kecuali hanya sedikit saja yang tidak. Nah, Nabi Musa murka kembali ke sini, ditarik jenggot kakaknya, Nabi Harun, kakak Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak sapi? Aku tidak membiarkan mereka. Aku sedang memperingatkan mereka. Tapi kata-kata siapa? Kata-kata Samiri. Mereka lebih mendengar kata-kata Samiri ketimbang aku. Nabi Musa marah, saking marahnya luar biasa. Nabi Musa itu Bapak Ibu 10 kali lipat tenaga laki-laki biasa. Ya, kalau ada algojo zaman sekarang yang paling kekar, nah Nabi Musa 10 kali lipatnya. Makanya sekali pukul mampus tuh zaman saya. Juara tinju. Kalau ada sekarang mungkin Nabi Musa juara MMA ya. Juara tinju. Nggak tahu kalau lawan Mike Tyson, kayaknya Mike Tyson. Nah, diangkat itu patung anak sapi, dilemparkan. Nah, inilah bekasannya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan ini adalah bekasan patung anak sapi yang jatuh ke saat itu. Dan tanah itu saat itu basah. Sampai sekarang Allah abadikan masih kering seperti ini. Ini Anda kelihatan emas-emasnya Bapak Ibu. Insyaallah Bapak Ibu kalau berangkat bersama saya ke sini. Di sini saya bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Saat itu beliau berkunjung. Istri saya foto di samping beliau. Dan beliau tidak tahu, istri saya tidak tahu kalau itu menteri. Saya bilang, usah dipoto? Enggak, saya enggak dipoto. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya punya cerita. Saya tanya istri saya, tahu enggak itu yang tadi foto di sampingmu siapa? Oh, tahu, itu Ibu Menteri Keuangan Siti Mulyani. Saat itu ada kerjasama antara Indonesia dengan Mesir. Maka sejak saat itu ditandatangani MOU kerjasama penerbangan Indonesia dengan Mesir. Ada direct Jakarta Kairo. Sekarang alhamdulillah ada Jakarta Kairo direct Bapak Ibu. Tidak transit di negara mana, tidak transit di Oman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Samiri ini diusir sama Nabi Musa, sementara yang disesatkannya dibunuh. Nah, ini fitnah yang dilakukan oleh mereka di zaman oleh Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sama Nabi Musa cuma diusir saja. Kenapa tidak dibunuh? Sementara yang disesatkannya dibunuh. Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Di mana membunuhnya? Di tempat ini Bapak Ibu. Disinilah nanti tempat pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Samiri. Satu masjid yang bernama Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini masjidnya Bapak Ibu. Dia adalah masjid di mana akan bertemunya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam di mana di Damaskus, di kota Gutoh, tepatnya di kota Gutoh. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian mati Allah, Nabi Isa alaihissalam sudah bersembunyi. Nah, Yudas yang diusir oleh Nabi Musa alaihissalam namanya masih Samiri. Dia masuk ke zaman para nabi, masuk ke zaman Nabi Su'aib, Nabi Ilyas sampai kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, masuk pula pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam beliau berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia butuh kekuasaan.
Dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar manusia percaya kepadanya, dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulam tiba ketika Herodes menawarkan posisi sebagai patih dan sepertiga harta kerajaannya. Kesempatan, ya, pucuk dicinta ulam tiba. Keluar dia menghampiri siapa? Menghampiri Herodes. Dan dia mengatakan, aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikutlah aku. Kamu masuk, ikuti dia, kata Herodes. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Maka ketika si Yudas mau masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ya, wa iz qala Allahu ya Isa inni mutawafika, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Ya, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah, kemudian diangkat ke sisinya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Dan aku akan membersihkanmu, ya, dari orang-orang kafir sampai hari, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah, diangkat ke sisinya. Wafat di sana berarti tidur. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti. Bisa berarti meninggal dunia, bisa berarti tidur. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah, ditidurkan Allah, dan diangkat ke sisinya. Ya, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, Yudas masuk ke dalamnya dan dia tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi dia ada di sini? Kok nggak ada sekarang? Di situ Allah melakukan sesuatu yang menjadi hukuman bagi dia. Dia berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudas, dia membuat tipu daya, dia berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa pernah bersabda begini, kelak di antara kalian ada seseorang yang akan mengkhianatiku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan kedudukanku. Maksudnya menggantikan Nabi Isa alaihissalam di tiang salib. Maka ketika Nabi Isa diangkat ke sisi Allah oleh malaikat Jibril, Yudas masuk ke dalamnya, dia pelongo-pelongo, tidak ada Nabi Isa alaihissalam, maka Allah serupakan dia menjadi Nabi Isa alaihissalam. Yudas atau Samiri di zaman Nabi Musa, Yudas di zaman Nabi Isa, Allah serupakan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Ini ayatnya. Wa qaulihim, dan perkataan para pendeta Sanhedrin, inna qatalnal Masih Isa ibn Maryam. Ketika Yudas keluar, dia sudah berubah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nah, gitu dong. Itu namanya pemimpin. Kalau sudah memang waktunya lengser, ya lengser sini, gentle. Yuk sini. Itu kata mereka, persis seperti orang-orang zaman sekarang, ya Bapak Ibu. Aman? Ya. Loh, kok malah aku yang ditangkap? Anak Yudas, anak Lasto Isa. Aku Yudas yang menunjukkan kalian tadi. Yudas tidak sadar Allah sudah merubahnya menjadi Isa bin Maryam. Ditangkap dia, disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia menyaksikan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Di situ Yudas berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu ada dalam New Testament, Perjanjian Baru. Ya, bab kenaikan Yesus Kristus ke langit. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW si Yudas diarak ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Ya. Mereka mengklaim pendeta Sanhedrin kalau kami sudah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Allah bantah dalam ayat ini. Ya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah utusan Allah. Bangga membunuh Nabi dan Rasulullah. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Berarti Nabi Isa tidak dibunuh, masih hidup. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Lalu siapa yang disalib kalau bukan Isa bin Maryam? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan dia untuk mereka. Yudas Iskariot atau Samiri di zaman Nabi Musa, oknum yang sama, diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Ini membuktikan apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, menggantikan tempatku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan kedudukanku di tiang
salib. Yudaslah yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam, dan dialah yang digantung di tiang salib. Jadi kalau ada yang mengatakan yang digantung di tiang salib itu Yesus Kristus, Nabi Isa, itu bohong, salah Bapak Ibu. Siapa itu? Yudas Iskariot. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, Perjanjian Baru. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ada darah mengalir, diambil, diminum oleh tentara Romawi dan para pendeta Sanhedrin. Kenapa? Mereka meyakini jika ada bagian tubuh Yesus Kristus masuk ke dalam tubuh mereka, maka tubuh mereka tidak akan disentuh api neraka. Maka itu menjadi salah satu rukun dari agama Kristen. Ekaristi, holy water, rukun meminum air suci. Kalau Bapak Ibu ke gereja, ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depan ada seloki, ada air, isinya merah darah. Ya, seperti merah darah. Sekarang mungkin ya kalau saya di Ramadan ada yang merah itu sirup marjan koko pandan Bapak Ibu. Nah, mirip seperti itu. Nah, banyak tusukan pedang, terkelupas dagingnya, diambil dimakan. Dan itu menjadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristicus Kudus. Setelah mereka selesai kebaktian, pendeta itu memegang, atau di katedral ya, atau uskup, mereka memegang apa? Nampan, itu roti. Itu rotinya dari Turin, Italia. Nah, kemudian baris dikasih roti, haleluya. Nah, gitu kan keluar. Saya nggak bisa gimana gitu ya. Keluar. Nah, itu dari dagingnya dimakan. Salah satu tusukan pedang Herodes, salah satu tusukan pedang Herodes mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, disinilah benang merahnya. Ini saya perlihatkan dalilnya, hadisnya. Lanjut Bapak Ibu. Sampai selesai? Jamaah. Sampai selesai jamaah? Baik, sampai selesai ya. Ditagih sampai selesai. Baik jamaah. Nah, ini dia. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah manusia, di tengah para sahabat. Ya. Fa asna 'ala Allah, lalu beliau memuji Allah. Bima huwa ahlu, sebagaimana memang beliau adalah paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Faqad, Rasulullah kemudian bersabda, inni unzirukum, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi pun diutus Allah illa waqad anzarahu qauma, melainkan semua nabi dan rasul memperingatkan, hati-hati kalian dengan fitnah Dajjal. Ya. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkannya kepada kaumnya tentang Dajjal. Walakin, dan ini yang menarik Bapak Ibu. Walakinni, akan tetapi aku, sa'aqulu lakum, akan aku katakan pada kalian, fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, satu keterangan, lam yaqulhu nabiyyun liqaumi, belum ada seorang nabi pun yang menjelaskan pada kaumnya. Cuma Rasulullah yang memberitahukan ini tentang Dajjal. Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak tahu itu. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'a'war. Kalian tahu dia pecak mata kanannya, bukan buta Bapak Ibu. Ada orang normal kedua matanya seperti kita, tapi tidak bisa melihat. Kita menyebutnya apa? Buta. Itu a'ma bahasa Arabnya. A'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. A'ma di sana, buta. Matanya normal tapi tidak bisa melihat buta. Ini bukan a'ma, ini awar, pecah matanya. Jadi cuma Rasulullah yang menyebutkan pecah mata kanannya, ka'anna ainu ainaba. Matanya seolah-olah seperti anggur yang menonjol. Jadi putihnya hitam semua. Ya. Kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan? Nabi dan Rasul tidak tahu. Jadi yang mereka tahu, Dajjal itu matanya normal seperti kita dua. Bukan satu di sini Bapak Ibu. Nah, normal dua. Pecah itu ketika tertusuk oleh pedang Herodes. Peristiwa itu terjadi setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit.
Lalu siapa yang memberitahukan peristiwa pecah mata kanannya tertusuk pedang Herodes? Rasulullah SAW lah, Nabi yang terakhir ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia di arah ke Bukit Golgota, dikuburkan. Hirup hebohlah umat Nabi Musa ini. Nabiullah Isa bin Maryam ditangkap, disalib. Tidak, itu bukan Nabi Isa, kata Hawariyun. Semua Hawariyun tahu, ya, itu bukan Nabi Isa. Allah serupakan dia dengan Nabi Isa. Tidak. Nah, sejak saat itulah pecah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ditangkap, disalib. Ada yang mengatakan Nabi Isa tidak ditangkap, tidak disalib, tapi diangkat ke sisi Allah. Dan itulah yang benar, Bapak Ibu. Jadi kita tahu sekarang siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot dan Samiri. Barnabas, Zarna bin Bar'ala berkumpul dan mengatakan, kita akan gali kuburannya. Setelah 3 hari 3 malam kita gali kuburannya untuk memastikan benarkah dia sudah mati atau masih hidup. Kalau dia sudah mati, berarti dia bukan Dajjal, dia manusia seperti kita biasa. Ketika digali ternyata 3 hari 3 malam, Barnabas, Yakobus, Zarna bin Bar'ala diam-diam menggali kembali kuburan Yudas Iskariot. Pada saat itu Allah membalikan wajahnya, dikembalikan wajahnya, tubuhnya dari bentuk Isa bin Maryam, dari wajah Nabi Isa kepada wajah dia sendiri. Proses perubahan wajah itu kembali mengakibatkan ada cahaya terpancar, terpolarisasi, menembak ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Nabi Isa alaihissalam yang terbuat, yang dicetak oleh darah. Sekarang maka kita melihat semua gereja, katedral seluruh dunia menggambarkan Yesus Kristus wajahnya sama, ya. Itu dari kain kafan itu. Kain kafannya masih ada. Saya pernah melihat kain kafannya. Itu memang wajah sketsanya seperti wajah sketsa Yesus Kristus yang ada di gereja-gereja itu. Ya, dari situ Bapak Ibu. Nah, dia sudah berubah menjadi Yudas Iskariot. Singkat cerita kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika digali ternyata masih hidup. Wah, benar dia Dajjal. Dia Dajjal. Kita selamatkan dia. Diselamatkan, diam-diam dibawa, kuburannya ditutup lagi. Kemudian dibawa, diobati bertahun-tahun. Tinggal satu yang ditunggu oleh Barnabas, dia mengaku Isa bin Maryam. Kita tunggu dia sadar tidak kalau dia diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Bapak Ibu, ada yang meriwayatkan bahwa saat itu hujan turun, sehingga ketika dia disalib, dia melihat ke air, wajahnya berubah. Sadarlah dia kalau dia telah berubah menjadi Isa bin Maryam, Yudas ini. Maka di hadapan Barnabas, ketika Barnabas bekerja, dia menepuk meja. Hei Barnabas, saksikan aku. Hei Zarnab, akulah Isa bin Maryam. Taatlah kalian kepadaku. Benarlah kamu Dajjal, diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh? Nanti yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Itu jamaah. Maka pergilah dia mengembara ke seluruh dunia, ya Bapak Ibu. Kemudian bertemulah dia dengan siapa? Kang, Bang? Sampai gimana? Sampai di segitiga bermuda, bertemu dengan Iblis laknatullah alaih. Bertemu dengan Iblis laknatullah alaih. Di mana? Di segitiga bermuda. Bapak Ibu, inilah titik pertemuan Iblis dan Dajjal di segitiga bermuda. Lautan Atlantik yang menghubungkan 3 titik, Miami, Florida, Bermuda, Pulau Bermuda, dan Puerto Rico. Di sini berdiri singgasana Iblis dan Dajjal di tengah-tengah, ya, terbuat dari cahaya. Nah Bapak Ibu, disinilah mereka sangat gembira. Iblis gembira sekali. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Samiri. Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika kita mendengar kata-kata Samiri? Amerika. Amerika, negara Paman Sam, adalah negara bentukan Dajjal. Dari sini sekarang kita paham bahwa yang disalib itu bukan Isa bin Maryam, tapi Samiri di zaman Nabi Musa, yang di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot, dan dia adalah Dajjal. Ini yang diakui oleh para pendeta Sanhedrin. Bapak Ibu, ya, pada akhirnya mereka mengakui itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu mereka membuat makar Iblis dan Dajjal. Dajjal kagum dengan kehebatan Iblis, bercerita, ya, dia senang sekali bertemu dengan sosok yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Maka mereka bermakar untuk membuat tipu daya di muka bumi.
Ini tipu dayanya. Keduanya adalah satu makhluk, yang satu terlihat, yang satu tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah satu, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, menampakkan kesalahan yang maha besar yang telah tua renta. Yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat terbaik yang diutus kepada Tuhan. Maka mereka merasa paling hebat, selain mereka adalah budak. Bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Diputar balikan, kita yang disebut pembangkang. Allahu Akbar. Lalu iblis meletakkan istananya itu di dekat Pulau Bermuda. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi 4 perkara ini merupakan strategi konspirasi yang akan mereka buat, dan inilah yang akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Imam Mahdi dan umat Islam di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah cerita Dajjal telah membuat propaganda dan menipu bangsa manusia. Manusia sudah disesatkan hingga hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dan inilah wajah para pengikut Dajjal hari ini. Kita harus tahu siapa mereka, Bapak Ibu, dan ini mohon maaf saya ulang-ulang kembali pada teman-teman. Inilah fitnah Dajjal hari ini. Jadi kalau saya mentafakuri Bapak Ibu, kenapa Rasulullah dalam hadis Abu Daud mengatakan, man hafidhu asyra ayatin min awal suratul kahfi usimani Dajjal. Siapa yang menghafal dan memahami 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal, selamat dari fitnah Dajjal. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, usimani Dajjal, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ketika saya buka, Allahu Akbar, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman Nabi Isa. Ini yang tadi saya ceritakan. Adapun 10 ayat yang terakhir terkait dengan fitnah Dajjal zaman kita sekarang. Situasi sekarang ini, jangan Bapak Ibu, kita dijauhkan dari Quran dan Sunnah dengan drama-drama politik, ekonomi, politik kapitalisme, politik terorisme, barbarian Amerika dan Israel, serta kebejatan para pemimpin. Itu adalah sistem Dajjal yang pada akhirnya membuat manusia putus asa dan apatis menghadapi kehidupan. Ya. Agama dihancurkan, orang-orang bingung mana agama yang benar, termasuk umat Islam sendiri. Ini mengaku paling benar, ini mengaku paling benar, umat Islam berpecah belah. Ini merupakan siasat iblis dan Dajjal juga. Dimunculkan ulama-ulama su' yang menjadi ulama-ulama corongnya pemerintah. Pemerintahnya dibikin korupsi dan juga luar biasa zalimnya. Ada satu hadis yang kalau saya sampaikan berat saya, dan mohon berat karena resikonya besar. Ya, mau saya sampaikan hadisnya Bapak Ibu tentang gambaran pemimpin di muka bumi. Aman? Baik, itu bayangkan, menyampaikannya aja berat, apalagi mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda begini. Ini hadis di dalam kitab Nasahihul Ibad, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda begini, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, ru'asauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzarauhum kadhiab, para menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, para penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sayrun nas kal agnam, dan kebanyakan manusia bagaikan domba. Wa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa tidak Bapak Ibu? Kata Rasulullah SAW, menjelang kemunculan Dajjal, zaman pada saat itu seperti ini. Menjelang Dajjal muncul, satu, pemimpinnya bagaikan singa. Singa ada julukannya Raja Hutan, betul? Kenapa singa dijuluki Raja Hutan? Karena singa paling kuat, kalah sama singa semuanya, betul? Ya, karena dia menang, tidak terkalahkan, maka dia jadilah Raja Hutan. Tidak ada pemilu, singa tetap jadi Raja Hutan. Tidak ada pemilu aja bisa menang, apalagi ada pemilu, pasti menang tuh singa, karena paling kuat. Maka apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda? Kuda dimakan, padahal kuda rakyatnya sendiri, rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, rusa dimakan, padahal singa rakyatnya sendiri. Padahal rusa adalah rakyatnya sendiri. Maka artinya apa? Akan datang satu zaman di akhir zaman menjelang kemunculan Dajjal, di mana pemimpin memakan rakyatnya sendiri. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Di mana? Masya Allah, berarti sudah terjadi di Riau. Berarti Riau kiamat duluan Bapak Ibu. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala.
Serigala tidak sehebat singa, tidak sebuah singa, tapi serigala rakusnya tidak kalah sama singa. Tapi singa banyak angpaunya, singa banyak dagingnya. Maka ngumpullah itu serigala di istana singa, dikasih proyek sama singa, kerjakan proyek ini, proyeknya mangkang. Kenapa? Dananya banyak yang dikorupsi. Bingunglah ketika singa akan inspeksi. Wah, singa akan datang melihat proyek. Apa proyeknya? Proyek laptop, proyek infrastruktur, atau MBG. Salah kecut juga. Ya, banyak dikorupsi. Sementara proyek belum selesai, gimana? Coba lihat domba. Itu domba punya banyak dana. Ada dana haji, ada dana wakaf, ada dana. Nah, gimana? Kita ambil dana itu. Maka itu menteri nyamar menjadi domba, serigala nyamar menjadi domba. Muncul istilah serigala berbulu domba. Allahu Akbar. Rasulullah ceritakan begini, akan datang satu masa raja kalian, pemimpin kalian bagaikan singa, para patih, para pembantunya, para menterinya bagaikan serigala, dan penegak hukumnya bagaikan anjing. Yang namanya anjing, Bapak Ibu, itu senang sama daging kan. Siapapun yang ngasih daging itu sudah otomatis jadi majikan ya. Maka anjing menjadi peliharaan, jadi binatang peliharaan. Binatang peliharaan, bukan bintang peliharaan, binatang peliharaan. Ya. Maka jadilah dia jadi penjaga aset majikannya, bukan aset saya keceletot. Rumah majikannya, istana majikannya. Anjing menjadi penjaga rumah. Ada rumah megah di gunung-gunung, villa-villa muda. Ketika datang yang menyambut anjing, bukan pemiliknya. Betul? Dan celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah, dia tidak bisa membedakan antara tamu dengan maling. Betul? Walaupun yang datang tamu orang mulia, keturunan Rasulullah SAW, baru pulang dari Mekah. Karena ini tamu tidak bawa angpau, tidak bawa daging, digonggong sampai hari ini kan. Tapi walaupun yang datang maling, Bapak Ibu, dan bawa daging, ya asiklah tuh anjing sama daging. Maka malingnya masuk ke rumah majikannya, emasnya dicuri, nikelnya dicuri, minyaknya dicuri. Apalagi yang dicuri sekarang? Timahnya juga dicuri, Bapak Ibu. Habislah harta majikannya. Nah, ini yang terjadi. Menjelang kemunculan Dajjal, kacau dunia ini, fitnah di mana-mana. Pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing, dan kalian bagaikan domba. Masya Allah. Jamaah, rakyatnya kita ini dianggap digambarkan seperti domba, kata Rasulullah. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang diucapkan domba? Jamaah, ketika domba berada di padang rumput, apa yang disuarakan domba? Mbe, itu persis tuh. Mbe, gitu ya. Ketika domba berada di kandang, mbe, berada di pasar hewan, mbe, itu golok sudah di leher, mbe, itu golok sudah di leher, mbe. Artinya apa? Pasrah dengan keadaan, tidak mau bangkit berubah. Ini yang terjadi, jamaah. Sudah terjadi belum? Nah, zaman dibikin manusia putus asa. Sehingga Allah berfirman menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah dan konspirasi Dajjal pada saat itu. Ya. Hal yang zuruna ila an ta'tiyahumul malaikah, tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka kecuali datangnya malaikat. Udah cabut saja nyawaku. Saking putus asanya mereka menghadapi fitnah Dajjal, menghadapi kehidupannya sehari-hari. Ya. Au yati rabbuka, atau datang Tuhanmu untuk menyelamatkanmu. Au yati ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari yauma yati ba'du ayati rabbika, pada hari di mana datang sebagian tanda Tuhanmu. La yang faunasan iman ulam takun amanat min qablu. Bapak Ibu, iman kita tidak berarti. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, inilah gambaran para pemimpin dan sistem, dan harus kita kenal para pengikut Dajjal. Inilah gambaran para pemuka agama dalam kendali Dajjal semua. Sampai muncul tokoh-tokoh di semua agama yang aneh, Bapak Ibu. Ada yang mengaku nabi palsu, ada mengaku ulama yang tidak jelas kitabnya apa, bahkan bisa bahasa semut katanya. Ya, bisa berbicara dengan Jibril. Makin gila, tapi banyak pengikutnya. Ini adalah sistem Dajjal. Tulisannya yang di bawah nggak kelihatan, Bang. Ya, generasi mudanya dihancur dengan berbagai macam propaganda pembada budaya, lewat musik, lewat pergaulan bebas, lewat narkotika dan sebagainya.
Inilah hancurnya zaman sekarang. Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita tidak ada banyak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kemudian pada saat nanti manusia peperangan di mana-mana, perpecahan, kemudian agama dihinakan, dinistakan, sementara yang muncul ada agama-agama yang tidak jelas, ulama-ulamanya ulama-ulama bahkan ayat-ayat ini disampaikan punya pun ayat-ayat palsu Bapak Ibu. Hal-hal yang berbau-bau. Maka pada saat itulah kemudian Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kekuatan, mengkristalkan kekuatan untuk kebangkitan Islam. Bapak Ibu, insya Allah tercipta, sudah ada berita dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bahwa Islam ini akan tegak sebelum hari kiamat. Bapak Ibu, baik waktu kita tidak banyak. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah tempat di mana akan Allah pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal. Ini adalah tempatnya Bapak Ibu. Ketika zaman sudah mulai tidak bisa dikendalikan lagi, maka selesai ibadah haji, setelah wafatnya seorang raja Arab, 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan, maka terjadilah pertumpahan darah di sekitar Matof Ka'bah. Maka kemudian para ulama berkumpul. Ini adalah cerita, ini adalah tanda Imam Mahdi telah ada. Imam Mahdi telah ada, kata 7 ulama tadi. Yuk kita cari Imam Mahdi. Bersepakatlah mereka mencari. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang menyelamatkan diri, kata Rasulullah, dari Madinah ke Mekah. Nyawanya terancam, dia lari menyelamatkan diri ke Mekah. Ketemulah sama 7 ulama ini. Anda al-Mahdi, anta Mahdian isib yadakan nubayyu al-sami wa ta'ah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami baiat Anda sebagai khalifah kami. Beliau menarik tangannya dan mengatakan, "Lastu Mahdian ana idam minan nasr." Aku bukan Imam Mahdi. Aku dari satu dari orang-orang Madinah. Lari ke Madinah dikejar, ketemu, lari dari ke Makkah, lari 3 kali, ya tahawal min Makkah dan Madinah 3 kali, pulang pergi ke Mekah Madinah 3 kali. Sesampainya di Mekah ditahan oleh malaikat Jibril, kemudian diperingatkan oleh malaikat Jibril, kamu akan mendapatkan amanah besar, melanjutkan tugas para nabi dan rasul untuk menghimpun kekuatan kaum muslimin, pasukan terbaik memerangi Dajjal. Diislahkanlah beliau sebagaimana Rasulullah diislahkan ketika menjadi nabi dan rasul. Akhirnya beliau menerima, sholat subuh kemudian keluar di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram. Maka beliau keluar lalu dibayat oleh 313 sampai 315 orang di depan Multazam, berkumpul mereka antara Multazam dengan Makom Ibrahim. Disitulah beliau dibayat. Maka saat itulah ya ketahuan beliau dibayat. Raja Arab sudah meninggal, Raja Hijaz. Sekarang Raja Salman kan, raja yang terakhir meninggal dunia. 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan, berperang, tapi tidak berhasil karena Imam Mahdi lah yang kemudian menjadi Raja Arab Saudi nanti. Raja Arab. Fayamlikul Araba. Beliau akan memimpin Arab 7 atau 8 kali musim haji. Ada satu riwayat sampai 9 musim haji. Beliau dibayat, kemudian perang di situ terjadi, ya. Maka pada saat itu Arab Saudi akan kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada saat itu kemudian raja-raja Arab yang munafik, yang pro kepada Amerika dan Israel akan diperangi pada saat itu. Maka Jazirah Arab dikuasai oleh beliau. Sampailah ke masjid ini, sholat subuh berjamaah. Ketika sudah qomat dan beliau meluruskan saf sholatnya, maka turunlah Isa bin Maryam. Di sini Bapak Ibu. Turun di mana? Turun di sini. Ini Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalamnya ada masjid yang kemudian ada menara-menara putih. Salah satu menara itu menjadi menara tempat di mananya turun Isa bin Maryam, Al-Manara Al-Baida. Ini dia Bapak. Turun Nabi SAW ala janahaini malakain, memegang sayap 2 malaikat untuk memerangi Dajjal. Turun Nabi SAW, maka bersolaklah kaum muslimin saat itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Ya marhaban ya Nabi Allah, selamat datang wa Isa bin Maryam. Ta'al ya Nabi Allah, salli lana. Silakan imami kami salat. Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La taqaddam hadihi wa ikmatlak. Inna ba'dakum li ba'din umara tukramatullah hadil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kemuliaan Allah untuk umat ini. Bayangkan Nabi Isa AS makmum di belakang Imam Mahdi. Luar biasa. Bapak Ibu, selesai sholat subuh dilaksanakan, maka apa kata Nabi Isa AS? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Orang-orang Yahudi Isfahan. Pada hari ini Bapak Ibu, mereka sudah nampak di depan kita. Bapak Ibu rahmati Allah, ini bangsa Yahudi, ya. Mereka lah yang saat ini sedang bersiap-siap untuk merebut kembali
dunia dalam genggaman mereka. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan sayang sekali bangsa Arab ada dalam pengaruh dan komando mereka sampai mereka terjebak dalam perjanjian yang sebetulnya itu merupakan tipu daya saja. Ya, tipu daya, dan ini tidak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melarikan diri. Yahudi Dajjal kaget ketika Nabi Isa ada di dalam. Ya, maka kemudian Dajjal melarikan diri. Orang-orang Yahudi pengikut Dajjal mereka mati mendadak ketika mencium harum napas Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasulullah, harum napasnya akan tercium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, kemudian sesak dada mereka, matilah seketika yang barisan depan, sisanya lari tunggang langgang dikejar sama pasukan Nabi Isa alaihissalam, dikejar sama kaum muslimin, bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya, hai muslim, hai mukmin, di belakangku ada yang Yahudi, bunuh dia kecuali pohon korkot. Nah kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Dajjal sendiri lari, ya, melarikan diri kemana? Ya, lari ke pintu Lut. Bayangkan dari Suriah lari sampai ke Palestina. Sesampainya di pintu Lut, itulah Dajjal kemudian masih rasa tidak bisa menghindari Nabi Isa alaihissalam, ya. Di pintu Lut itu kemudian Nabi Isa alaihissalam menusuk Dajjal berkali-kali dengan pedangnya. Kamu yang telah memfitnah saya satu Tuhan, aku adalah Isa, mohon maaf. Kamu yang memfitnah saya adalah Allah, dibunuh dia. Kamu mengatakan aku satu dari tiga Tuhan, Trinitas, berasri. Kamu mengatakan aku anak Tuhan, berasri. Banyak fitnah yang kau fitnahkan padaku tentang Allah kepadaku. Disifatkan aku dengan Allah. Tumpah semua kemarahan Nabi SAW, bercecer darah di mana-mana. Pada saat itulah para pengikut Dajjal mereka terbelalak matanya bahwa selama ini mereka ada dalam kesesatan oleh fitnah Dajjal. Pada saat itu orang-orang yang mempertuhankan Isa bin Maryam dari kalangan Nasrani yang mengatakan itu Al-Masih Yesus Kristus akan sadar bahwa mereka telah disesatkan oleh Dajjal, bahwa sosok yang mereka sebut Yesus adalah Dajjal. Mesayah yang diklaim oleh Yahudi ternyata Dajjal juga, dan Degadus Waitid Al-Mahdi Al-Muntazar oleh orang-orang Majusi pun saat itu yang dari Persia sadar bahwa itu adalah Dajjal. Terungkap semuanya. Bapak Ibu, Rasulullah sampaikan bahwa Dajjal akan mati di tangan Isa bin Maryam, dibunuh di pintu Lut, itu 13 mil dari timur Tel Aviv. Ada banyak pintu Lut di sana. Bapak Ibu, adalah salah satu pintu yang menarik yang pernah saya lihat, Bapak Ibu sekalian. Ada pintu ini di Lut. Apakah di pintu gerbang ini nanti sebagaimana Rasul sabdakan, apakah di pintu gerbang ini Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Wallahu a'lam. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau di sini dibunuhnya, hancurlah tiga agama. Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi tumbang. Kalau Yahudi, Nasrani, Majusi tumbang, maka semua agama yang ada selain itu yang menjadi turunan dari tiga agama ini pun akan hancur. Maka saat itu adalah Islamlah yang terakhir. Kemudian Nabi SAW mencari salib. Di Vatikan ada salib besar, akan dihancurkan. Semua salib dan gereja akan dihancurkan. Nabi Isa akan memerintahkan rakyatnya membunuh babi, bunuh babi-babi itu, dan berkata, aku demi Allah tidak pernah menghalalkan babi untuk kalian. Aku tidak pernah kali memerintahkan kepada kalian untuk menyembah dan mempertuhankan aku dan ibuku. Tidak, semua itu adalah fitnah. Hancur semua. Pada saat itu mereka sadar, dan pada saat mereka akan bertobat, pintu tobat sudah ditutup Bapak Ibu. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. Maka menyesalah mereka telah tertipu oleh pujuk rayu Dajjal laknatullah alaihim. Bapak Ibu, makmurlah kemudian dunia. Nabi SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin bersembunyi di Masjid Tur Sinai. Lalu Ya'juj Ma'juj muncul. Ya, kemudian malam harinya bermalam di sana. Ya'juj Ma'juj menyerang mereka, ataupun Allah mengirimkan pasukan ulat itu memakan Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj mati. Maka tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Damailah dunia. Nabi SAW kemudian pergi ke Arab melaksanakan ibadah haji dan umrah, menikah dengan seorang wanita Arab dan punya keturunan. Jadi Nabi Isa sempat menikah, berumah tangga, punya 3 anak laki-laki. Setelah lahir dan tumbuh anak laki-laki yang ketiga tidak lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu, kemudian Nabi SAW meninggal dunia, dimakamkan di samping makam Umar bin Khattab. Jadi di Raudhah akan berjejer makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan akan ada makam Nabi Isa alaihi salam. Sekarang ada di sana, makamnya sudah ada, dan saya sudah bertanya, man sadufina fi hadzal qabr? In Isa bin Maryam Al-Masih. Siapa yang akan dimakamkan di sini, Syekh? Beliau mengatakan ini makam untuk Isa bin Maryam. Masya
Insya Allah. Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita tidak banyak. Mohon maaf, ada banyak waktu yang saya dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Nah, maka apa yang harus kita lakukan hari ini, Bapak Ibu? Istiqomahlah dengan Quran Sunnah hari ini. Kita sudah berada pada track yang benar, pada jalan yang benar, pada agama yang benar. Maka yakini, amalkan. Kata Rasulullah, perbanyaklah amal soleh. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Makmurkan masjid-masjid ini. Karena apa? Ketika kalian memakmurkan masjid dengan ibadah kalian, dengan salat wajib kalian, dengan majelis taklim kalian, maka malaikat hafaz alaihimul malaikat akan melindungi kalian, dan pada saat itulah iblis dan dajjal tidak akan masuk ke dalam, tidak akan bisa mencederai dan melukai kalian. Jadi Bapak Ibu, majelis taklim seperti ini, salat berjamaah kita seperti inilah yang akan menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Semua tempat di muka bumi akan dimasuki dajjal kecuali 4 kata Rasulullah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Maka masjid-masjid yang lain yang mengikuti amaliyah sunnah yang diamalkan di 4 masjid ini pun akan sama dilindungi malaikat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana bertemunya Nabi Isa dengan Dajjal, dan bagaimana Nabi Isa AS akan membunuh Dajjal dan hancurnya Dajjal dengan pasukan Yahudi dari suku Isfahan Iran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, yang benar dari Allah, yang sadar kepada saya pribadi sebagai sibar astagfirullahalazim. Dan saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa saya bersama tim hadir ke kesempatan kali ini adalah dalam rangka menyampaikan berita-berita tentang Palestina dan menyuruh pada mereka jamaah sekalian untuk itu melaksanakan perintah Rasulullah SAW, membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan bumi Syam dari fitnah iblis dan dajjal di akhir zaman. Ya, itu Rasulullah, kata Rasulullah, datangilah, ziarahlah Masjidil Aqsa, salatlah di sana, berjuanglah di sana, dan keutamaannya luar biasa. Keutamanya luar biasa apa? Kata Rasulullah, yang menginfakkan hartanya untuk kebebasan Palestina dan Masjidil Aqsa.